3 bekal menyambut Ramadan. Muhammad Abduh Tuasikal. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Solawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Tinggal menunggu hitungan jam kita akan memasuki bulan penuh barokah, Ramadan Mubarak. Tidak terlambat memang. Walau hal ini baru rumaisyo.com sampaikan karena mengingat beberapa waktu lalu website dalam masa rekonstruksi server. Kita akan melihat 3 bekal yang semestinya disiapkan sebelum memasuki bulan Ramadan yang kami simpulkan dari wejangan para ulama. 3 bekal tersebut adalah: pertama, bekal ilmu. Bekal ini amat utama sekali agar ibadah kita menuai manfaat, berfaedah, dan tidak asal-asalan. Umar bin Abdul Aziz berkata, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Al-Amru bil Ma'ruf. Hal 15. Tidak tahu akan hukum puasa. Bisa jadi puasa kita rusak. Tidak tahu apa saja hal-hal yang disunahkan saat puasa. Kita bisa kehilangan pahala yang banyak. Tidak tahu jika maksiat bisa mengurangi pahala puasa. Kita bisa jadi hanya dapat lapar dan dahaga saja saat puasa. Tidak tahu jika zikir bareng-bareng entah sehabis salat 5 waktu atau di antara tarawih atau sehabis witir. Itu tidak ada dalilnya. Akhirnya yang didapat hanya rasa capek karena tidak menuai pahala. Ingatlah syarat diterimanya ibadah bukan hanya ikhlas. Ibadah bisa diterima jika mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alias ada dalilnya. Namun demikianlah masyarakat kita kadang beribadah asal-asalan. Asal, ngikut. Yang penting ikhlas katanya. Padahal ibadah yang dilakukan tidak ada dalil dan tuntunannya. Apa saja kata Pak Kiai? Pokoknya, manut. Walahul musta'an. Kedua, perbanyak taubat. Inilah yang dianjurkan oleh para ulama kita. Sebelum memasuki bulan Ramadan, perbanyaklah taubat dan istighfar. Semoga di bulan Ramadan kita bisa menjadi lebih baik. Kejelekan dahulu hendaklah kita tinggalkan dan ganti dengan kebaikan di bulan Ramadan. Ingatlah bahwa syarat taubat yang dijelaskan oleh para ulama sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah, menghindari dosa untuk saat ini. Menyesali dosa yang telah lalu. Bertekad tidak melakukannya lagi di masa akan datang. Lalu jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikannya, mengembalikannya. Tafsir Al-Quran Al-Azhim 14:61. Inilah yang disebut dengan taubat nasuha, taubat yang tulus dan murni. Moga Allah menerima taubat-taubat kita sebelum memasuki waktu barokah di bulan Ramadan sehingga kita pun akan mudah melaksanakan kebaikan. Di antara doa untuk meminta segala ampunan dari Allah adalah doa berikut ini. Allahumma gfirli khotiati, wa jahli, wa israfi fi amri, wa ma anta a'lamu bihimini. Allahumma gfirli jidi wa hasli, wa khotoi wa amdi, wa kulu zalika, indi. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kejahilanku, sikapku yang melampaui batas dalam urusanku dan segala hal yang Engkau lebih mengetahui hal itu dari diriku. Ya Allah, ampunilah aku, kesalahan yang kuperbuat tatkala serius maupun saat bercanda dan ampunilah pula kesalahanku saat aku tidak sengaja maupun sengaja. Ampunilah segala kesalahan yang kulakukan, hari. Bukhari nomor 6398 dan Muslim no. 2719. Catatan penting yang mesti kami sampaikan. Mungkin selama ini tersebar SMS maaf-maafkan di tengah-tengah kaum muslimin menjelang Ramadan. Ingat bahwa meminta maaf itu memang disyariatkan terhadap sesama apalagi ketika berbuat salah. Betul memang bentuk taubatnya adalah minta dimaafkan. Namun bukan jadi kelaziman setiap orang harus minta maaf. Padahal tidak ada salah apa-apa. Apalagi kelirunya lagi jika hal ini dianggap kurang afdol jika tidak dijalani menjelang Ramadan. Hanya Allah yang beri taufik. Ketiga, banyak memohon kemudahan dari Allah. Selain 2 hal di atas, kita juga harus pahami bahwa untuk mudah melakukan kebaikan di bulan Ramadan, itu semua atas kemudahan dari Allah. Jika kita terus pasrahkan pada diri sendiri, maka ibadah akan menjadi sulit untuk dijalani. Karena diri ini sebenarnya begitu lemah. Oleh karena itu, hendaklah kita banyak bergantung dan tawakal pada Allah dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Terus memohon doa pada Allah agar kita mudah menjalankan berbagai bentuk ibadah baik salat malam, ibadah puasa itu sendiri, banyak berderma, menghatamkan atau mengulang hafalan Quran dan kebaikan lainnya. Doa yang bisa kita panjatkan untuk memohon kemudahan dari Allah adalah sebagai berikut. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta tajalul hasna iza syita sahla. Artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah.
Dan engkau menjadikan kesedihan kesulitan, jika engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya 3/255. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi Umar, Ibnu Sunni dalam Amal Yaum wal Lailah. Allahumma inni as'aluka filal khairut wa tarkal munkarut. Ya Allah, aku memohon padamu agar mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Hari Tirmidzi nomor 3233. Sahih menurut Syaikh Al-Albani. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita lebih baik dari sebelumnya. Marilah kita menyambut Ramadan Mubarak dengan sukacita, diiringi ilmu, taubat dan perbanyak doa kemudahan. Alhamdulillahillazi binimatihi tatimus solihat. Walahu waliyut taufik.